Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Farida Mela Dewi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tidar, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hari ini saya akan mereview buku fiksi yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie. Dalam buku ini merupakan salah satu buku dari karangan Terelie, yang mana buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan ketebalan 304 halaman. Nah, dalam buku novel ini merupakan cetakan ke-24 pada bulan Februari 2019. Nah, saya akan menjelaskan untuk isi dari novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie. Nah, dalam novel ini menceritakan mengenai seorang tokoh utama yang bernama Dam, yang mana Dam ini adalah dibesarkan dengan cerita-cerita hebat dari ayahnya semasa kecil, yang membuatnya dia merasa terinspirasi dan juga menjadikannya sebagai motivasi dalam meraih impiannya. Nah, dalam novel ini, tokoh Dam ini diceritakan oleh ayahnya. Salah satunya itu adalah ayahnya pernah menjadi teman dekat dari sang kapten. Sang kapten itu adalah pemain sepak bola terkenal di negara tetangga yang sangat Dam idolakan, dan juga menjadikan sang kapten ini atau yang bernama El Capitano El Prince ini sebagai tokoh yang menjadikan inspirasi dan juga motivasi Dam dalam meraih impiannya. Nah, selain itu, pada saat kecil dia masih mempercayai cerita-cerita dari ayahnya tersebut. Namun setelah dia beranjak berusia 20 tahun, dia mulai mempertanyakan apakah cerita-cerita dari ayahnya tersebut itu benar-benar nyata sesuai dengan bukti konkret dan juga realistis atau bukan. Nah, selain itu, setelah Dam itu membuktikan bahwa cerita-cerita tersebut itu tidak ada bukti realistis dan konkret, nah pada saat itu mulailah muncul gejolak konflik batin yang ada dalam diri Dam, bahwa dia tidak pernah percaya lagi atas cerita dari ayahnya tersebut. Nah, selain itu, setelah beberapa tahun kemudian, Dam pun menikah dengan teman semasa SD-nya, yaitu yang bernama Taani. Nah, pada saat itu dikarunialah 2 orang anak, yaitu Yas dan juga Kon. Nah, setelah itu sama seperti Dam pada saat waktu kecil, ayahnya pun atau kakeknya pun juga menceritakan hal serupa seperti Dam waktu kecil, menceritakan hal-hal bualan dan juga hanya berisi bohongan semata dan tidak ada gunanya. Nah, pada saat itu muncullah gejolak emosional dari si tokoh Dam ini yang merasa jengkel, merasa kesal jika cerita-cerita dari ayahnya tersebut yang menjadikannya sebagai motivasi ataupun inspirasi tersebut diceritakan oleh anak-anaknya. Pada saat itu mulailah muncul adanya gejolak emosional dari tokoh Dam ini yang berani untuk mengutarakan dan juga menuduh ayahnya itu sebagai seorang pembohong. Bahkan ayahnya pun juga diusir dari rumahnya sendiri. Pada saat itu juga muncullah gejolak emosional dari ayahnya yang merasa sakit hati dan juga kecewa sekali terhadap tokoh Dam sendiri, yang mana tokoh Dam itu telah menuduh ayahnya itu sebagai seorang pembohong. Nah, setelah itu ayahnya pun sakit hati karena telah dituduh oleh anaknya sendiri itu sebagai seorang pembohong dan bahkan diusir dari rumahnya sendiri. Nah, setelah beberapa saat kemudian ayah Dam pun pergi dari rumahnya sendiri, lalu pergi ke pemakaman istrinya, mendiang almarhumah istrinya. Nah, setelah itu ayah Dam pun jatuh sakit, lalu dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah itu Dam pun mulai merasa menyesal dan juga merasa bersalah karena telah menuduh ayahnya sebagai seorang pembohong. Nah, setelah Dam itu tahu bahwa bukti-buktinya itu ternyata adalah suatu hal yang benar sesuai dengan kenyataan, realistis dan juga konkret. Nah, pada saat itu Dam dan juga ayahnya pun saling meminta maaf. Beberapa saat kemudian ayah Dam pun dinyatakan meninggal dunia. Keesokan harinya ayah Dam dimakamkan di kotanya. Nah, pada saat itu Dam pun bertanya-tanya, kenapa di pemakaman ayahnya itu ada banyak sekali orang yang berdatangan ke makam ayahnya. Padahal sebelumnya itu ayahnya adalah seseorang yang sederhana,
jujur dan juga apa adanya. Itulah yang membuat Ayah Dam itu banyak disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya maupun orang yang mengenali kepribadian dari ayahnya tersebut. Nah, selain itu, hal yang membuat mengejutkan dari tokoh Dam itu adalah ketika sang kapten seorang pemain sepak bola yang sangat Dam idolakan itu yang berasal dari negara jauh-jauh dari negara lain itu datang ke pemakaman ayahnya. Dan itu menjadikan Dam itu sadar jika ayahnya itu bukanlah seorang pembohong. Mungkin itu isi dari novel. Selanjutnya untuk manfaat dari novel ini yaitu novel ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasanya unik dan juga sederhana sehingga dapat dibaca oleh semua kalangan usia. Nah, dalam buku ini menggunakan bahasa yang walaupun bahasanya itu cukup baku sesuai dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia atau sesuai dengan EYD E5, namun untuk bahasanya itu juga mudah dipahami untuk semua umur. Nah, selain itu, hal yang menarik dari novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie ini adalah komponen konflik, yang mana konflik itu sebagai penggerak dari alur dan juga sebagai pembangun karakter dalam tokoh novel Ayahku Bukan Pembohong ini. Nah, selain itu, dalam novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie ini, yang mana terdapat penggambaran konflik batin tokoh utama, yaitu tokoh Dam yang menggambarkan rasa kepercayaan dan juga menunjukkan bagaimana proses pendewasaan seorang anak dalam memahami realitas kehidupan. Nah, dalam novel ini juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang mana terkadang kita itu merasa dilema atas pikiran, perasaan, dan juga kenyataan yang ada. Terkadang kita juga mempertanyakan apakah cerita-cerita dari ayah kita, cerita-cerita dari ibu kita, maupun orang yang ada di sekitar kita itu memang benar bisa dibuktikan dengan nyata atau tidak. Terkadang kita mempertanyakan hal tersebut. Namun dari cerita dari ayah kita, orang tua kita itu yang menjadikan kita itu menjadi manusia yang yang bisa kuat dan juga semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari walaupun kita terkadang tidak sesuai dengan realita. Nah, selain itu, yang menariknya dari buku ini itu adalah bahasanya yang unik, lalu untuk pembelajaran yang ada dalam buku Ayahku Bukan Pembohong ini, yang mana berisi mengenai seseorang anak yang harus penurut, harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, mungkin seperti itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.